Dewa United akan berjumpa dengan PSM Makassar yang akan bermain pada hari Kamis tanggal 15 September, kick off pada pukul 18.15 dan akan bermain di Stadion Ilomilek Arena Tangerang. Jadi ini merupakan pertandingan ke-10 untuk Dewa United dan ini merupakan pertandingan ke-9 untuk PSM Makassar. Jadi di sini saya akan memberikan data statistik yang dimiliki dari Dewa United dan juga PSM Makassar. Sama-sama kita akan mempreview dan juga menganalisa, lalu kita perbandingkan bagaimana data statistik yang dimiliki dari kedua tim. Jadi ini sangat penting data statistik untuk saya berikan kepada kalian semua, karena ini bisa melihat apakah tim kesayangan kalian ada konsistensi, kenaikan, atau justru ada penurunan. Kita langsung bahas dulu dari tim tuan rumah, yaitu Dewa United. Kita langsung lihat bagaimana di statistik peringkat klasemennya. Dewa United sekarang berada di peringkat ke-13 dari 9 pertandingan, berhasil menciptakan 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 5 kekalahan, berhasil mencetak 8 gol dan kemasukan 17. Jadi agregat golnya -9 dan poinnya 10. Langsung kita lihat bagaimana statistik lini depan dari Dewa United. Dewa United dari 9 pertandingan berhasil mencetak 8 gol dengan persentase rata-ratanya 0,89%. Dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-2. Langsung kita lihat bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase mencetak gol sebesar 1,50%. Dan di sini Dewa United masih di bawah dari standar yang saya berikan ya. Artinya dengan persentase 0,89% menandakan sektor lini depan dari Dewa United masih bergulit di masalah mencetak gol. Karena kalau kita mau artikan 0,89 ini sepertandingan belum tentu Dewa United bisa menciptakan 1 gol. Jadi ini masih bergulit di masalah lini serangnya ya untuk mencetak gol. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah lini serang dari Dewa United ada peningkatan. Kita bahas dulu di sektor lini belakang dari Dewa United. Dewa United dari 9 pertandingan ini kemasukan 17 gol dengan persentase rata-ratanya 1,89% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-6 dari Bali United. Jadi kita lihat bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk persentase kemasukan gol sebesar 0,80%. Dan di sini Dewa United sudah melebihi dari 0,8. Artinya sektor lini belakang dari Dewa United ini kurang baik, kurang bagus. Karena kalau kita mau artikan 1,89% ini, kalau di rata-rata ya sepertandingan, itu Dewa United sudah pasti kemasukan 1. Dan sisanya 0,89% menandakan Dewa United juga sering kemasukan lebih dari 2 gol atau bahkan 3 gol. Jadi sektor lini belakang dari Dewa United ini kurang baik, kurang bagus. Lalu kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Dewa United sudah ada peningkatan di sektor lini depan dan lini belakangnya ya, karena sama-sama kurang baik. Kita sama-sama lihat. Dewa United kemarin kalah 0-6 dari Bali United, lalu imbang 0-0 dengan PSS Sleman, lalu menang 2-1 atas PSIS Semarang. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir Dewa United berhasil menciptakan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 2 gol dan kemasukan 7 gol dengan persentase mencetak golnya 0,66% dan persentase kemasukannya 2,33%. Jadi kita lihat dulu di statistik lini depan dari Dewa United di 3 pertandingan terakhir. Jika kita bandingkan dengan 9 pertandingan secara keseluruhan tadi, terlihat memang belum ada peningkatan ya, masih bergulit di masalah mencetak gol karena persentasenya masih di bawah dari 1,5% yang saya berikan tadi. Jadi ini belum ada peningkatan, butuh evaluasi ya untuk lini serang dari Dewa United. Dan di sektor lini belakangnya, kita lihat ini memiliki persentase 2,33%. Jika kita bandingkan dari 9 pertandingan secara keseluruhan tadi, ini terlihat jelas bahwa sektor lini belakang dari Dewa United terus memberikan kemunduran. Grafiknya terus turun. Artinya masih kurang baik ya, kemasukannya cukup tinggi. Jadi kesimpulannya untuk Dewa United di statistik lini depan dan lini belakang ini sama-sama belum ada peningkatan, masih sama-sama kurang baik. Ini perlu evaluasi ya. Lalu kita lihat untuk informasi tambahan bagaimana segmen waktu gol untuk Dewa United. Kita lihat di sini saya sudah bagikan 6 segmen waktu. Di sini Dewa United sudah melengkapi semuanya ya. 6 segmen waktu sudah terisi semua. Artinya Dewa United bisa kapanpun untuk mencetak gol.
Dan di sini terlihat yang paling banyak di menit 45 sampai 75. Dewa United sering mencetak gol di menit tersebut. Tapi intinya sudah cukup baik, dari 6 segmen waktu sudah terpenuhi semua. Lalu kita lihat kontribusi pemain yang paling banyak memberikan untuk Dewa United sejauh ini. Kita lihat dulu dari top skornya. Di sini ada Karem Rossi ya, yang menciptakan 3 gol. Lalu sisanya masih ada satu-satu semua, tapi saya ambil yang paling banyak, hanya ada Karem Rossi. Lalu di top assist juga ada nama Karem Rossi yang menciptakan 2 assist. Sisanya masih ada tapi satu-satu semua. Jadi artinya hanya ada satu pemain yang paling banyak memberikan kontribusi untuk Dewa United sejauh ini, yaitu Karem Rossi yang sudah memberikan 3 gol dan juga 2 assist. Jadi ini pemain yang perlu diwaspadai oleh PSM Makassar nanti. Inilah data statistik dari Dewa United yang saya bisa berikan. Nanti kita sama-sama lihat bagaimana jika Dewa United bermain sebagai tim tuan rumah dan PSM Makassar sebagai tim tamu. Tapi kita bahas dulu untuk statistik peringkat klasemen dari PSM Makassar sebagai tim tamunya nanti ya. Kita lihat langsung. PSM Makassar sekarang berada di peringkat ketiga dari 8 pertandingan, berhasil menciptakan 6 kemenangan, 2 hasil imbang dan belum terkalahkan. Berhasil mencetak 16 gol dan kemasukan 4 dengan dengan agregat gol plus 12 dan poinnya 20. Kita langsung lihat bagaimana statistik lini depan dari PSM Makassar. PSM Makassar dari 8 pertandingan berhasil menciptakan 16 gol dengan persentase rata-ratanya 2,00% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 5-1 atas Persib Bandung. Jadi kita lihat di sini bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase mencetak gol sebesar 1,50%. Dan di sini PSM Makassar sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Artinya 2,00% menandakan bahwa PSM Makassar sudah tidak ada masalah dalam hal mencetak gol. Levelnya sudah ke arah power mencetak gol. Jadi tinggal menciptakan gol sebanyak-banyaknya dalam suatu pertandingan. Karena ini jelas sudah di atas dari persentase yang saya berikan. Jadi lini serang dari PSM Makassar ini sudah cukup bagus, sudah cukup baik. Tinggal konsisten aja. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah lini serang dari PSM Makassar tetap ada konsistensi atau justru ada penurunan. Kita bahas dulu di statistik lini belakang dari PSM Makassar. PSM Makassar dari 8 pertandingan ini kemasukan 4 gol dengan persentase rata-ratanya 0,50% dan rekor kekalahan terbesarnya belum ada ya, karena belum terkalahkan. Jadi kita lihat di sini bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk persentase kemasukan gol sebesar 0,80%. Dan di sini PSM Makassar masih di bawah dari standar yang saya berikan. Artinya 0,50% menandakan sektor lini belakang dari PSM Makassar ini cukup bagus, cukup baik. Karena dengan 0,50% ini menandakan PSM Makassar sering tanpa kemasukan gol. Ya, dan dari data saya ada 4 pertandingan di mana PSM Makassar menciptakan hasil clean sheet tanpa kemasukan. Jadi artinya sektor lini belakang dari PSM Makassar ini cukup bagus ya, cukup baik. Lalu kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir PSM Makassar bagaimana, apakah di sektor lini depan dan lini belakangnya tetap konsisten. Kita sama-sama lihat. PSM Makassar kemarin menang 3-0 atas Persebaya Surabaya, lalu imbang 0-0 dengan Persik Kediri, lalu menang 5-1 atas Persib Bandung. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, PSM Makassar berhasil menciptakan 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan belum terkalahkan, berhasil mencetak 8 gol dan kemasukan 1 dengan persentase mencetak golnya sebesar 2,66% dan persentase kemasukannya sebesar 0,33%. Jadi kita lihat di sini dari statistik lini depan dulu, PSM Makassar dalam 3 pertandingan terakhir jika kita bandingkan dari 8 pertandingan secara keseluruhan tadi, jelas adanya konsistensi ya, jelas adanya peningkatan grafik. Jadi sektor lini depan dari PSM Makassar ini tetap memberikan power goal yang terbukti. Jadi intinya sudah konsisten untuk sektor lini depan dari PSM Makassar. Ini terbukti dari 3 pertandingan terakhir. Jadi tinggal konsisten aja, pertahankan saja. Lalu di sektor lini belakangnya ini hanya kemasukan 1 ya dengan persentase 0,33%. Artinya kalau kita bandingkan dari 8 pertandingan secara keseluruhan, ini tetap konsisten juga karena pertahanan dari PSM Makassar masih di bawah dari 0,8 yang saya berikan.
Jadi ini kedua lini baik dari depan dan juga belakang sama-sama konsisten, dibuktikan di 3 pertandingan terakhir. Jadi cukup bagus, cukup baik untuk sektor lini depan dan lini belakang dari PSM Makassar. Lalu untuk informasi tambahan, saya ingin berikan 6 segmen waktu dalam hal PSM Makassar mencetak gol paling banyak di menit berapa. Kita lihat di sini. PSM Makassar paling banyak menciptakan gol pada menit 15 sampai 30 dan juga 45 sampai 60 sebesar 31,2%. Tapi yang paling penting adalah dari 6 segmen waktu yang saya sudah bagi, ini PSM Makassar sudah terisi semua. Sama seperti Dewa United tadi ya, sudah terisi semua. Jadi PSM Makassar bisa mencetak gol di menit berapapun. Ini segmen waktu gol dari PSM Makassar untuk informasi tambahan. Lalu kita lihat kontribusi pemain yang paling banyak untuk PSM Makassar sejauh ini ada siapa? Kita lihat di sini. Dari top skor ini ada Yakob Sayuri yang menciptakan 4 gol, lalu ada Pluim 3 gol, lalu ada Everton 3 gol dibantu dari 1 titik putih, lalu ada Sananta ya yang menciptakan 3 gol juga. Jadi ada 4 pemain yang paling banyak menciptakan gol sejauh ini ya. Memang masih ada yang lainnya, tapi yang saya ambil yang paling banyak saja. Jadi ada 4 pemain dari PSM Makassar yang paling banyak mencetak gol. Lalu dari top asisnya kita lihat di sini ada Yakob Sayuri, ada Pluim, lalu ada Akbar Tanjung yang menciptakan asis ya. Dan di sini Yakob Sayuri menciptakan 3 asis. Pluim dan Akbar Tanjung sama ya 2. Artinya di sini ada pemain yang paling banyak memberikan kontribusi, itu ada Yakob Sayuri yang memberikan top assist dan juga top skor, lalu Pluim juga sama memberikan top assist dan juga top skor, lalu Everton sebagai top skor, Sananta sebagai top skor, Akbar Tanjung sebagai assist. Jadi ada 5 pemain yang cukup berbahaya untuk Dewa United nanti yang perlu diwaspadai karena ada 5 pemain yang paling banyak memberikan kontribusi untuk PSM Makassar sejauh ini. Ini untuk informasi tambahan. Oke, jadi inilah data statistik yang saya bisa berikan dari Dewa United dan juga PSM Makassar. Lalu kita sekarang untuk perbandingkan ya bagaimana data statistik yang dimiliki dari kedua tim dan tentunya untuk home dan away-nya akan seperti apa. Kita akan sama-sama menyimpulkan. Kita langsung bahas dulu dari peringkat klasemen dari Dewa United dan juga PSM Makassar. Kita lihat di sini Dewa United sekarang berada di peringkat ke-13 dengan memperoleh 10 poin. Dan PSM Makassar berada di peringkat ketiga dengan memperoleh 20 poin. Dan ini lebih banyak bermainnya untuk Dewa United ya, 9, sedangkan PSM masih 8. Artinya di sini ada perbedaan 10 poin, tentunya yang paling diunggulkan dalam peringkat klasemen adalah PSM Makassar. Lalu untuk segmen klasemennya, Dewa United berada di segmen papan bawah, dan untuk PSM Makassar berada di segmen papan atas. Jadi untuk segmen klasemennya ini juga untuk PSM Makassar. Lalu kita lihat di statistik lini depan dari Dewa United dan juga PSM Makassar. Dewa United dari 9 pertandingan berhasil menciptakan 8 gol dengan persentase 0,89%. Dan untuk PSM Makassar ini bisa menciptakan 16 gol ya dengan persentase 2,00%. Jadi dari 9 pertandingan Dewa United dan 8 pertandingan PSM Makassar, jelas terlihat bahwa sektor lini depan dari PSM Makassar ini lebih baik daripada Dewa United. Karena PSM Makassar sudah menuju ke power mencetak gol, sedangkan Dewa United ini masih bergulit di masalah mencetak gol. Lalu di 3 pertandingan terakhir, Dewa United berhasil mencetak 2 gol dengan persentase 0,66%. Dan PSM Makassar berhasil menciptakan 8 gol dengan persentase 2,66%. Jadi di 3 pertandingan terakhir jelas terlihat bahwa Dewa United belum ada peningkatan, masih bergulit di masalah mencetak gol. Sedangkan untuk PSM Makassar ini tetap konsisten. Seperti di 8 pertandingan secara keseluruhan, tetap berada di angka 2% ke atas. Jadi artinya untuk statistik lini depan ini lebih baik untuk PSM Makassar ya daripada Dewa United. Ini statistik datanya. Lalu untuk di sektor lini belakang kita sama-sama lihat Dewa United dari 9 pertandingan ini kemasukan 17 gol ya dengan persentase rata-ratanya minus 1,89%. Dan untuk PSM Makassar dalam 8 pertandingan ini hanya kemasukan 4 dengan persentase 0,50%. Artinya sektor lini belakang dari PSM Makassar jelas lebih baik ya karena masih di bawah dari standar yang saya berikan 0,8. Sedangkan Dewa United ini sudah melebihi dari 0,8.
Lalu di 3 pertandingan terakhir, Dewa United ini kemasukan 7 dengan persentase 2,33%. Dan untuk PSM Makassar ini hanya kemasukan 1 dengan persentase 0,33%. Artinya untuk statistik lini belakang di 3 pertandingan terakhir ini juga jelas untuk PSM Makassar yang tetap konsisten ya. Sedangkan untuk Dewa United ini justru ada peningkatan persentase yang semakin tinggi. Jumlah kemasukannya sudah mencapai di angka 2%. Jadi untuk statistik lini belakang ini untuk PSM Makassar, ini data statistiknya. Lalu untuk home dan away yang tadi saya sudah ingin jelaskan, kita sama-sama lihat di sini. Dewa United selama 3 pertandingan terakhir ya yang saya ambil jika bermain di kandang, ini imbang 0-0 dengan PSS Sleman, lalu menang 2-1 atas PSS Semarang, lalu menang 2-0 atas Bayangkara. Dan untuk PSM Makassar di 3 pertandingan terakhir jika bermain sebagai tim tamu, kemarin imbang 0-0 dengan Persik Kediri, lalu menang 1-2 dari Rans Nusantara, lalu menang 1-2 dari PSS Sleman. Jadi untuk home dan away, untuk Dewa United ini mengalami 2 hasil kemenangan dan 1 hasil imbang belum terkalahkan ya di 3 pertandingan terakhir bermain di kandang. Dan untuk PSM Makassar 3 pertandingan terakhir bermain di away di tim tamu ini juga sama, mengalami 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dan belum terkalahkan. Jadi untuk home dan away ini seimbang karena kedua tim sama-sama memiliki histori yang cukup baik ya, belum pernah terkalahkan. Jadi untuk home dan away ini draw atau seimbang untuk kedua tim. Jadi inilah kesimpulan statistik yang saya bisa berikan kepada kalian bahwa di peringkat klasemen PSM karena perbedaannya 10, lalu di segmen klasemennya juga PSM karena berada di segmen papan atas, sedangkan Dewa United berada di segmen papan bawah. Lalu dari statistik lini depan juga PSM yang tetap konsisten, dan di sektor lini belakang juga PSM karena tetap konsisten. Dan home dan away ini seimbang karena kedua tim sama-sama belum terkalahkan jika bermain di kandang dan juga bermain di away. Jadi ini statistik yang saya bisa berikan, tentunya ini untuk melihat bagaimana tim kesayangan kalian apakah tetap ada konsistensi, ada kenaikan perform, atau justru ada penurunan perform. Ini semuanya bisa kita lihat di data statistik. Jadi tentunya untuk kalian semua jangan lupa nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menganalisa apakah sudah ada peningkatan atau tetap konsisten dalam menjaga data statistik tim untuk di match berikutnya nanti. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian, semoga bermanfaat. Jadi nanti kita ketemu di video review ya untuk Dewa United dan juga PSM Makassar. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.